8892 or click www.lightfmjakarta.com. Hello? Welcome to 105.8 Light FM. The best slow hit station, 105.8 Light FM. Light is beautiful. Light is beautiful. Kita sebagai bagian dari kumpulan makhluk manusia ini tidak sempurna dan mungkin berbuat salah. Kalau kita sudah mau mengakui secara tulus, secara konkret bahwa kita bisa berbuat salah, maka dengan mudah kalau kita bersalah, kita sebaliknya dari ngotot, kita berusaha meminta maaf dan memperbaiki kesalahan kita, ya. Lebih baik kita itu sadar sendiri kalau kita berbuat salah. Kemungkinan lain ya sudah jatuh korban terlalu besar dulu, tapi masih mending. Artinya kalau jatuh korban yang tentu kita tidak ingin terjadi, kemudian kita diubah karenanya, seperti dia melukai orang yang dia cintai, dia kehilangan orang yang dia cintai, dan dia sadar dia telah berbuat kesalahan, dia ingin memperbaiki. Sudah bagus. Alangkah lebih bagusnya kalau kesadaran itu datang sebagai bagian dari proses introspeksi diri kita. Kalau tidak, ya kita mesti bersyukur kalau sampai ada kejadian-kejadian cukup drastis di dalam hidup kita yang meskipun tentu itu sulit, menyakitkan, memberikan manfaat dalam bentuk membangkitkan kesadaran kita as a wake up call gitu, bahwa kita sudah berbuat salah dan kita perlu membenahi hidup kita agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik, ya. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM. The best slow hit station. 105.8 Light FM, the best slow station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kembali kita sharing bersama Siwo Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 24 November 2011. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabarnya masih biasa-biasa Siwo? Biasa-biasa. Masih biasa-biasa. Masih laki-laki Siwo ya? Masih laki-laki. Oke, baik Siwo. Kita langsung saja Siwo ya. Silakan. Dari tadi kita sharing. Yang pertama saya tunggu di telepon 021 398 35905. Bagiannya ingin langsung sharing dengan Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Pak? Dengan Pak Sonhat Tanjung Priok. Maaf, dengan Pak siapa? Sonhat. Pak Sonhat. Ya. Oke, mudah-mudahan saya nggak salah sebut ya Pak ya. Pak Sonhat di Tanjung Priok ya. Ya. Oke, baik, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menurut pemahaman Siwo, antara takdir dan sunatullah itu sama apa beda Siwo? Antara Takdir dengan sunatullah. Sunatullah ya, takdir dan Ya. sunatullah apakah menurut Siwo sama begitu ya? Ya. Oke. Sama atau beda gitu? Sama atau beda gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Sonhat. Ya, assalamualaikum. Baik, itu dari Pak Sonhat di Tanjung Priok yang mengawali perjumpaan kita tadi dalam berproses menuju kesejahteraan diri. Dan kita langsung buka saja Siwo, silakan. seluruh teman-teman Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman semua, kita ketemu lagi dan kita sharing kembali. Seperti biasanya, saya tolong diposisikan sekedar sebagai teman sharing Anda, bukan narasumber apalagi rujukan. Apa yang akan saya sharingkan sekedar dibatasi oleh apa yang saya pahami dan apa yang saya yakini. Saya memahami dan meyakini benar itu juga baru untuk sementara ini, belum sampai kepada final yang sebenar-benarnya, masih dalam proses menuju ke sana.
Apa yang akan saya sharingkan hanya terbatasi oleh kedirian saya, sehingga saya tidak berani mengatakan menurut fulan, menurut ulama A, menurut tokoh B, menurut komunitas ini, menurut madhab itu, menurut Islam, menurut ayat, menurut hadis, menurut Rasul, menurut Allah. Itu semua saya tidak punya kapasitas untuk mewakili, sehingga saya hanya bisa mensaringkan menurut yang saya pahami. Saya sepakat dengan Mas Solihat dari Tanjung Priok tadi yang menanyakannya dengan bagaimana menurut Siwo. Ya, kalau menurut saya akan jawab. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana menurut Islam, nah itu di luar kapasitas saya. Karena saya belum tahu penuh tentang Islam itu yang seperti apa. Kalaupun saya tahu tentang Islam, masih dibatasi oleh subjektivitas dan kapasitas saya. Untuk itu maka mohon jangan tergesa ditolak, jangan tergesa diterima. Target dari sharing ini bukan dalam rangka saling menolak atau saling menerima, tidak. Targetnya adalah dalam rangka kita sedang melaksanakan tugas sebagai seorang hamba yang diperintah untuk selalu berproses, selalu menyempurnakan dirinya. Diterima baik, ditolak juga tidak apa-apa. Ditolak juga baik, diterima juga tidak apa-apa. Kewajiban saya sharing sebaik-baiknya, kewajiban Anda juga sharing sebaik-baiknya. Kewajiban saya melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya, diterima ataupun ditolak. Tugas Anda adalah menyaring sebaik-baiknya untuk kemudian menolak atau menerima. Semuanya dalam rangka kita sedang menghambakan diri kepada Tuhan. Karena itulah cara satu-satunya yang paling simpel, paling praktis, paling efektif, paling strategis untuk kita menyempurnakan diri step by step, tahap demi tahap. Kiranya begitu, dan kita masuk ke topik yang pertama. Mas Solihat dari Tanjung Priok mengangkat permasalahan bagaimana menurut Siwo, apakah sama atau beda antara takdir dan sunatullah. Saya akan mulai dari apa yang saya pahami tentang apakah itu takdir dan apakah itu sunatullah. Kayaknya bermulanya dari situ, dari definisi istilahnya itu. Tetap berlaku, siapa yang salah memahami, cenderung akan salah mensikapi. Siapa yang teorinya salah, maka cenderung prakteknya salah. Takdir secara pemahaman global yang ada pada saya adalah segala sesuatu yang sudah dikadarkan oleh Tuhan. Jadi segala kadar, apapun kadar itu, baik kadar terhadap makhluk-makhluk yang jasadiah, fisikiyah, lahiriah, ataupun pada makhluk-makhluk yang non-fisik, batiniah. Setiap sesuatu di sana ada kadar. Maka di sana terkait dengan takdir. Jadi sangat luas sekali takdir itu. Segala hal yang terkait dengan kadar-kadar pada setiap makhluk, di sana dia ada pengkadaran yang dari Tuhan. Pengkadaran yang antara lain sangat penting diperhatikan adalah
kita manusia itu diberi kadar berkehendak bebas. Ini juga takdir dari Tuhan. Kita diberi kadar bebas memilih. Itu juga takdir. Singkat cerita, semua yang terkait dengan kadar apapun itu, maka itu adalah terkait juga dengan takdir. Jadi tidak ada satupun makhluk yang mampu keluar dari takdir. Dengan adanya kehendak bebas, kita diperintahkan dan sudah diberi rumus, sudah diberi guru, sudah diberi teladan, sudah diberi panduan. Nah, dengan kehendak bebas itu, proseslah dirimu ke kadar yang lebih baik. Pilihlah takdir yang lebih baik. Kalau saya tidak menggunakan hak pilih dan menggunakan kebebasan pilih ini dengan baik, maka justru saya akan membawa diri kita kepada kadar-kadar yang lebih buruk, kadar-kadar yang lebih membuat kita merendah bukan menaik, menurun bukan menaik. Ya, itu kira-kira. Jadi apa saja yang terkait dengan takdir, segala hal yang terkait kepada makhluk ini semuanya dibatasi dengan takdir-takdir. Kalau kita ingin takdir kenyang, kita harus memilih dengan kehendak bebas kita makan. Maka kenyang, itu takdir yang mengikutinya, kadar yang mengikutinya. Kalau kita tidak makan, maka akan ketemu takdir yang namanya lapar. Kalau kita berbuat baik, berbuat benar, maka akan ketemu kepada takdir yang kita akan semakin tenteram. Kalau kita berbuat buruk, kita berbuat maksiat, maka akan ketemu kepada takdir yang menggelisahkan. Begitu seterusnya. Setiap sesuatu ada sebabnya, setiap sesuatu ada akibat, setiap sebab ada akibatnya. Setiap ada sebab yang terkait dengan akibat, maka di sana ada ukuran-ukuran, ada kadar-kadar. Jadi apapun yang terjadi selalu terkait dengan takdir. Dan pusat dari pengkadar itu adalah Tuhan, yang disebut sebagai Al-Qadir. Ya, agar kita tidak terjebak, oh berarti orang bunuh diri itu takdir, ya. Orang mati karena sakit takdir, ya. Orang mati karena berjuang takdir, ya. Orang mati pada saat selingkuh mati, dia takdir, ya. Orang bunuh diri minum racun itu juga takdir, ya. Semuanya takdir, nggak ada yang bukan takdir. Nah, agar kita tidak terjebak, sebagaimana saya dulu banyak terjebak, kita perlu membedakan takdir itu. Ada takdir yang mahdum, ada takdir yang mu'allaq, ada takdir yang definite, ada takdir yang non-definite. Terhadap takdir yang definite itu kita tidak dimintai pertanggungjawaban. Tapi terhadap takdir yang non-definite itu kita dimintai pertanggungjawaban. Bahwa saya itu pasti mati, itu takdir yang definite. Jadi saya pasti mati, iya. Saya tidak harus bertanggung jawab dengan itu. Tetapi saya
matinya mau seperti apa? Itu saya diberi bebas pilih. Itu karena itu terkait dengan takdir yang non definite, takdir yang harus kita pilih. Kita mau milih bunuh diri atau tidak. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan. Kedua-duanya adalah takdir yang kita pilih. Kalau kita ingin tidak bunuh diri, ya mari kita jaga kesehatan dan seterusnya. Kalau kita ingin bunuh diri, ya minum baygon. Kedua-duanya takdir, ya. Takdir pilihan kita. Jadi kita bisa memilih takdir, bisa. Kalau terkait dengan takdir yang non-definite. Tapi kalau takdir definite, kita tidak bisa memilih. Bahwa kita hidup di bumi, kita harus dipengaruhi oleh gravitasi. Itu takdir yang definite. Kita tahu atau tidak tahu, ya kena. Tahu atau tidak tahu, ya itu terjadi. Rela atau tidak rela, itu terjadi. Ya, kira-kira secara global tentang takdir, pemahaman saya seperti itu. Jadi kalau setiap orang itu pasti mati, itu takdir, ya, takdir definite. Tapi umur saya mau pendek atau mau panjang, itu takdir yang non-definite. Saya bebas memilihnya. Mau umurnya panjang atau umurnya pendek. Ya, saya bisa memperpanjang umur saya juga diberi kemerdekaan untuk memperpendek umur saya. Tapi kalau bahwa saya nanti pasti mati, saya tidak bisa menghindari itu. Yang satu takdir definite, yang satu non-definite. Ya, gitu ya. Agar kita tidak terjebak. Jadi kalau misalnya ada orang mati bunuh diri, itu takdir. Tapi seseorang yang memang memilih takdir yang non-definite dan dia memilih takdir yang buruk. Kalau seseorang dia berjuang ke medan perang suci misalnya, itu kan juga sebuah mendekati kematian, ya. Sama minum baygon yang mendekati kematian. Orang pergi ke medan perang itu juga mendekati kematian. Tapi yang satu mengambil kadar yang baik, yang satu mengambil kadar yang buruk, ya. Kedua-duanya takdir kita yang milih. Jadi bisakah kita mempengaruhi takdir? Bisa. Takdir yang non-definite. Siapa yang menentukan takdir kita? Kalau takdir yang non-definite, kita ikut menentukan takdir kita mau seperti apa. Tapi kalau takdir yang definite, kita harus sangat sadar tentang kemakhlukan kita yang tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi takdir-takdir yang sifatnya definite. Nah, itu kira-kira tentang masalah takdir. Lalu, sunatullah, apakah sunatullah? Kita mau merangkak mulai dari istilah sunnah yang kita sudah sering dengar. Sunnah itu sering dikaitkan dengan sunatullah. Ini sekarang ini sunnah Nabi. Apa itu? Kemudian sunnah apabila dilakukan baik, tidak dilakukan tidak berdosa. Nah, sunnah yang di dalam fikih disebut dengan hukum sunnah. Beda lagi kan? Jadi sunnah itu sangat ditentukan oleh konteksnya. Kalau ada istilah, oh ini sunnah muakkadah misalnya. Oh, bahwa menikah itu adalah sunnahku. Sama-sama pakai sunnah, tapi karena konteksnya berbeda, maka maknanya, artinya juga berbeda. Kalau sunnah muakkad, bahwa sesuatu yang dianjurkan dan disangatkan, itu disebut sunnah muakkad. Itu berarti terkait dengan masalah fikih. Kalau ada kalimat mengatakan bahwa
menikah itu adalah sunnahku. Itu bukan sunnah dalam makna hukum fikih. Tapi salah satu kepribadian, salah satu kebudayaan, kedirian yang mengatakan itu dalam hal ini Rasul, antara lain adalah menikah. Ya. Tapi jangan lupa, menikah itu hukumnya bisa wajib, bisa haram. Kalau syaratnya terpenuhi, syaratnya sudah sampai, maka menikah itu hukumnya wajib. Tetapi kalau dia sambil melanggar sunnah, maka sambil melanggar syarat-syarat dan rukunnya, maka nikah itu bisa menjadi haram. Tetapi itu tinjauan hukum fikihnya. Kalau kita mendengar kata kalimat menikah itu sunnah Nabi, berbeda lagi. Semua hal-hal yang terkait dengan kedirian sang Rasul, kepribadian beliau, perkataan beliau, apa yang dibicarakan, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, apa yang didiamkan, dia tidur, berdiri, berbaring, semuanya itu terkait dengan sunnah beliau. Apa yang ada di pikiran beliau, apa yang ada di benak beliau, apa yang ada pada hati beliau, itu adalah sunnah beliau. Jadi seluruh kebiasaan diri, seluruh tradisi yang ada pada seorang diri, seluruh kebudayaan diri, itu disebut sunnah beliau. Beda dengan hadis. Hadis itu sebuah cerita yang mengkisahkan tentang sunnah. Hadis itu cerita, sunnah itu yang diceritakan oleh hadis. Ini terkait dengan kepribadian sang Rasul. Ada lagi sunnah yang dikaitkan dengan tradisi. Ya, misalnya begini, di Indonesia itu punya sunnah tertentu yang berbeda dengan sunnah Malaysia misalnya. Itu bermakna tradisi atau kebiasaan. Kebiasaan yang sudah menjadi satu hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, sudah menjadi diri bangsa Indonesia, maka disebut itu sunnah Indonesia. Sesuatu yang sudah menjadi budaya, aturan yang sudah menjadi kepribadian bagi kebangsaan Malaysia, itu disebut sebagai sunnah Malaysia. Itu sering dipakai, itu biasanya oleh pondok-pondok pesantren. Oh, ini sunnah tebu ireng, ini sunnah gontor, misalnya seperti itu. Jadi ada tradisi-tradisi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan yang sudah menjadi budaya di pondok itu, maka itu disebut sebagai sunnah pondok itu. Itu kita ingin merangkak, memahami tentang apakah sunatullah. Kita mulai dari sunnah. Kita jangan memahami sunnah tapi hanya dalam satu konteks. Kita harus melihat pada dengan makna lain pada konteks yang berbeda. Ya. Kalau sunnah Allah, sepanjang yang saya pahami adalah segala hal, segala sesuatu yang terkait dengan keperiadaannya, segala sesuatu yang terkait dengan keperiadaan Tuhan, itu saya pahami sebagai sunnah Tuhan, sunnatullah. Bagaimana dia memancarkan hukumnya, bagaimana dia memancarkan kasih sayangnya, bagaimana dia memancarkan pendidikannya, bagaimana dia memancarkan seterusnya, bagaimana kedirian yang ada padanya, bagaimana keberadaannya, bagaimana keesaannya, itu semuanya terkait dengan sunnah dia, sunnah Tuhan, sunnatullah. Jadi mana yang lebih luas antara takdir dan sunnatullah?
sama-sama luasnya. Tetapi takdir lebih terkait kepada makhluknya, sementara kalau sunnatullah juga terkait kepada makhluknya, tetapi juga terkait dengan keperiadaannya. Nah, dari itu maka saya memahami sunnatullah lebih luas dibandingkan dengan takdir. Sunnatullah nanti ada yang sering dibahas atau yang saya pahami, ada sunnatullah takwiniyah dan ada sunnatullah takwini dan tasri'iyah. Ada sunnatullah takwiniyah, ada sunnatullah tasri'iyah. Itu sangat-sangat luas. Di mana kesamaannya dan di mana perbedaannya? Sepanjang yang saya tahu, persamaannya adalah semuanya berpusat kepada Tuhan. Semuanya menyatu kepada Tuhan. Semuanya merupakan pancaran dari Tuhan. Semua adalah fenomena ketuhanan. Untuk masalah takdir maupun masalah sunatullah adalah fenomena ilahi. Lalu gimana perbedaannya? Perbedaannya, kalau takdir itu lebih terkait kepada makhluk-makhluknya yang masing-masing makhluk itu dikadari oleh Tuhan. Sementara kalau sunatullah itu bukan saja menyangkut makhluknya, tapi juga menyangkut sang penciptanya, sang Tuhannya. Sementara itu yang bisa saya sharingkan tentang di mana sama dan di mana bedanya antara takdir dan sunatullah. Beda pada cakupan keluasan maknanya, bedanya di situ. Samanya setiap takdir pasti terkait sunatullah. Takdir itu ada di dalam kesemestaan sunatullah. Kira-kira itu yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan tidak puas, meskipun saya sudah berusaha semampu saya, tapi ini bukan pembahasan yang mudah. Itulah kira-kira. Saya kembali dulu ke Mas Bro. Ayo Mas Bro. Oke bro, terima kasih bro. Baik, right audience, masih ada waktu ya, sekitar 30 menit ke depan. Di sesi pertama ini, sebelum nanti kita terima SMS ya, yang sudah mengirimkan SMS, terima kasih. Nanti saya coba pilihkan beberapa di sesi kedua. Baik, silakan. 021 398 35905 kembali saya buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Dengan Agus Bekasi. Mas Agus, silakan Mas. Assalamualaikum Siwo. Siwo, ini saya ingin men-sharingkan Siwo tentang makhluk Tuhan yang namanya iblis sama malaikat Siwo. Itu kan punya fungsi dan tugasnya masing-masing seperti kita manusia dan makhluk lainnya barangkali. Yang saya ingin sharingkan sama Siwo, tolong itu tugas dan fungsi iblis dan malaikat itu setelah kita manusia berpindah ke alam sekarang, ke alam lain, bahkan sebelumnya, apakah fungsi dan tugas itu masih berlaku sih? Oke, bisa ditangkap sih ya? Setelah kita berpindah ke alam setelah ini, bahkan sebelum ini sih. Setelah kita mati gitu. Iya gitu. Oke, baik. Bisa ditangkap sih, ya, terima kasih Mas Agus. Terima kasih atas sharingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus di Bekasi. Silakan sih, Saya akan mencoba
mengungkapkan apa yang saya pahami. Kalau memahami pertanyaannya saja sudah salah memahami, ya pasti nanti akan diikuti dengan sikap-sikap dalam men-sharingkan ini ya menjadi tidak pas. Tapi ya begitulah, kita kan masing-masing punya keterbatasan bagaimana cara merangkai kata agar mudah difahami. Di sisi lain bagaimana kita juga punya kapasitas bagaimana memahami rangkaian kata-kata dari orang lain. Ya, masing-masing kita punya keterbatasan, jadi harus saling memaklumi. Terkait dengan iblis dan malaikat, masing-masing ada fungsinya. Nah, tugas dan fungsi tadi itu saya menangkapnya ya tentu sesuai daya tangkap saya ya. Bisa jadi tidak seperti yang dimaksudkan oleh Mas Agus itu. Setelah kita mati, apakah dia masih berfungsi pada fungsinya? Saya mau mengambil sesuatu yang pasti aja deh, pasti menurut saya, sehingga dan itu sangat global tentunya. Kalau semakin detail, semakin sulit, semakin tidak pasti. Sepanjang ukurannya saya loh ya. Jadi sesuatu menjadi pasti menurut kapasitas saya, sepanjang pemahaman saya. Dan sesuatu itu semakin kita detailkan, semakin saya detailkan, semakin sulit dan semakin mempunyai ketidakpastian sepanjang menurut pemahaman saya. Apakah iblis punya tugas? Apakah malaikat punya tugas? Saya akan mengambil sesuatu yang global sehingga lebih kepastiannya lebih, yaitu bahwa karena mereka itu makhluk sebagaimana kita juga makhluk yang diberi sarana-sarana tertentu, maka tugas kemakhlukan itu tetap melekat pada dirinya kapanpun, dimanapun. Entah itu terkait dengan kita masih hidup di dunia atau sudah mati dari dunia, kita sudah meninggal dunia, ya tetap saja kan iblis ya makhluk, malaikat yang makhluk, dia punya tugas kemakhlukan. Nah, jadi tidak ada kaitannya dengan kita sudah mati atau kita belum mati. Dia punya tugas tersendirinya. Dia punya kadar tersendirinya. Dia juga punya fungsi tersendirinya, terlepas kita ini masih hidup atau sudah mati. Itu global seperti itu. Jadi dia tetap bertugas. Iya, sepanjang dia makhluk, dia punya tugas. Tugasnya apa? Tugas kemakhlukan, yaitu menghamba Tuhannya. Dan itu satu-satunya cara bermakhluk yang terbaik. Dan itu satu-satunya cara terbaik pada saat makhluk itu ingin menyempurnakan diri, yaitu menghamba kepada Tuhannya. Cara paling simpel, cara paling efektif, cara paling strategis untuk menuju sukses kemakhlukan adalah menghamba kepada Tuhan. Karena di sana ada jaminan. Kalau selain itu tidak ada jaminan. Dan menjadi ruwet, menjadi tidak efektif, menjadi tidak strategis gitu. Misalnya, bagaimana menyempurnakan diri agar saya sempurna misalnya. Bagaimana agar saya sempurna sebagai bisnismen semakin sempurna. Cara yang paling praktis adalah jadikan bisnis itu sebagai medan penghambaan kepada Tuhan. Sehingga bisnisnya menjadi ibadah. Itu bisnis yang paling efektif. Bagaimana berpolitik yang menyempurnakan diri kita, sehingga semakin berkiprah di politik, saya akan semakin baik, saya akan semakin bermutu, semakin damai, semakin tentram, semakin indah. Diri kita akan semakin mendekat kepada kesuksesan yang lebih. Bagaimana cara berpolitiknya? Jadikan politik dengan nuansa nilai-nilai ketuhanan, sehingga politik itu menjadi medan penghambaan kepada Tuhan. Maka
politik itu menjadi ibadah. Itu politik yang paling efektif. Pasti politik yang mendahulukan kebenaran ketimbang kekuasaan. Kekuasaan hanya akibat dari kebenaran penghambaannya kepada Tuhan. Ya, tapi kalau politik sudah mengedepankan kekuasaan, kemudian kebenaran mengikuti di belakangnya, ya sudah, nggak mat deh. Pasti ruwet, sudah. Demikian juga ekonomi, budaya, keamanan, lingkungan sosial, keluarga, masyarakat, semuanya. Bagaimana kita menjadi mahasiswa agar kita ini efektif jadi mahasiswa? Jadikan kemahasiswaan kita sebagai medan penghambaan kepada Tuhan. Sehingga kuliah, sekolah itu bisa menjadi ibadah. Itu adalah cara paling efektif untuk menjadi sukses seorang mahasiswa. Dan seterusnya. Dalam keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai warga RT, sebagai Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Presiden, Pak Sultan, Pak semua. Sepanjang kita makhluk, kita punya tugas kemakhlukan, dan itu cara yang paling tol untuk menuju kesuksesan. Itu menurut saya, sepanjang yang saya yakini, sepanjang yang saya pahami. Seseorang mahasiswa yang dia itu menjadikan kemahasiswaannya sebagai medan ibadah, pasti dia tidak akan mau untuk diajak malas. Dia pasti tidak akan mau kalau menyontek. Dia pasti tidak akan mau main joki-jokian. Pasti dia tidak akan mau suap-suapan. Kenapa? Karena itu akan menggugurkan ibadahnya. Karena itu akan menghancurkan nilai-nilai kediriannya. Maka dia pasti lebih sukses dibanding yang lain. Sama, jadi pegawai, jadi buruh, jadi bos, jadi direktur, jadi sekretaris, jadi bendahara, jadi penyiar, jadi dan seterusnya lah. Itu tugas kemakhlukan namanya. Itu masing-masing tadi iblis, malaikat, ya dia ada pada posisi kemakhlukannya masing-masing. Kita juga makhluk. Kita juga sepanjang kita masih makhluk, pasti kita punya tugas. Namanya tugas kemakhlukan. Ya, nanti kalau kita detailkan, nanti akan menjadi semakin luas. Apa tugas-tugas dari malaikat terkait dengan saya? Nah, itu beda lagi, nanti lebih detail. Kita lihat saja tugas-tugas yang primer. Oh, dia makhluk, punya tugas kemakhlukan. Saya mati, saya hidup, dia tetap punya tugas. Saya juga begitu. Entah malaikat itu ada atau tidak, sepanjang saya ini makhluk, maka tugas saya adalah tugas penghambaan kepada Tuhan. Dan itu satu-satu caranya yang paling efektif. Yang lain boleh sebagai cara, tapi tidak lebih efektif dari ini. Karena tugas primer kita sebagai makhluk adalah penghambaan kepada Tuhan. Semakin kita jauh dari penghambaan kepada Tuhan, politik itu semakin jauh dari penghambaan kepada Tuhan, maka akan semakin ruwet politik itu. Ekonomi yang semakin jauh dari penghambaan kepada Tuhan, maka ekonomi itu akan semakin ruwet. Sama juga pendidikan yang tidak mempunyai fenomena, tidak mempunyai nilai-nilai penghambaan kepada Tuhan, ya sama, semakin ruwet itu dunia pendidikan itu, dan seterusnya lah. Kecantikan seseorang, ketamanan seseorang, kepandaian seseorang, kejeniusan pikiran seseorang, kalau itu tidak dikaitkan dengan penghambaannya kepada Tuhan, hanya akan semakin menyulitkan diri kita sendiri. Semakin cantik semakin bahaya, semakin tampan semakin bahaya, semakin pandai semakin bahaya, semakin jenius semakin bahaya. Kenapa? Karena nanti yang menguasai itu semua adalah nafsunya, bukan nuraninya. Semakin kuasa, semakin nafsunya bermain, semakin kuasa. Semakin kaya,
semakin dia nafsunya bisa memainkan kekayaannya. Semakin cantik, semakin nafsunya bisa memainkan kecantikannya, dan seterusnya. Intinya bahwa tugas primer kemakhlukan itu paling efektif, paling cepat, paling tol, paling strategis untuk mencapai kesuksesan adalah melalui penghambaan kepada Tuhan. Sehingga kita tidak dikooptasi oleh nafsu kita, tapi kita bisa mau rela untuk dikooptasi oleh nurani. Biarlah nurani yang menjadi komandan saya, dan dia akan selalu mengarahkan kepada Tuhan. Itu kayaknya. Nah, semua hukum kemakhlukan dan tugas penghambaan itu terletak kepada tauhid. Ya. Sehingga tauhid itu ilmu yang luar biasa pentingnya, luar biasa dahsyatnya, luar biasa menentukannya bagi ilmu yang lain, luar biasa fungsinya, sehingga semua wakil-wakil Tuhan punya tugas primer itu terkait dengan tauhid ini. Bukan tentang ekonomi, bukan tentang politik, bukan tentang sosial budaya, bukan tentang bagaimana manajemen, tidak, tapi selalu tentang tauhid. Semua wakil Tuhan selalu terkaitnya, tugas primernya adalah tauhid. Karena tauhid itu basic penghambaan kepada Tuhan. Wah, kok sampai ke situ? Jadi apa fungsinya, tugasnya malaikat maupun iblis? Tugas primernya adalah tugas kemakhlukannya. Fungsi primernya adalah fungsi kemakhlukannya. Yang paling global, tugasnya dan fungsinya adalah menghamba kepada Tuhan. Terkait dengan manusia itu ada atau tidak, manusia itu hidup atau mati. Ya, jadi apakah setelah kita manusia ini mati, iblis dan malaikat masih di dalam posisi tugasnya? Ya iyalah. Masing-masing kita selalu pada tugas kita. Tugas yang paling primer, tugas yang paling awal, yaitu tugas kemakhlukannya. Perwujudan aplikasi dari tugas itu adalah penghambaan kepadanya. Dan itu cara yang saya tahu, jalan, strategi, manuver yang tercepat, tertol, paling efektif, paling efisien, paling strategis untuk kita menggapai kesuksesan. Nah, gitu kira-kira. Bos, lanjut bos. Sudah sih, Bu? Iya, oke, lanjut Sob. Ya baik, kita masih punya waktu sekitar 15 menit ya. Silakan. 021398350905 kembali saya buka. Untuk yang SMS nanti ya, saya akan bacakan di sesi kedua. Oke baik, silakan. Nah, kemudian satu lagi di 021398350905 yang ingin langsung sharing bersama si Agus Hidayat. Kalau nggak ada mungkin kita bacakan SMS ya, ya? Nggak ada ya, ditutup aja. Oh gitu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Doni di Tangerang. Mas Doni, silakan dipersingkat pertanyaannya, Mas. Iya. Halo, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Ini ada yang ingin saya tanyakan begini Siwo. Yang saya pahami dari sharing dengan Siwo, jadi Siwo pernah mengatakan bahwa setiap jawaban Siwo itu pasti tidak ingin bahwa ini menurut Islam atau ini menurut Nabi atau apa yang Siwo katakan ini menurut Tuhan, apalagi seperti itu ya. Jadi ini andai kata sih ya, andai kata semua ulama gitu ya atau alim ulama setiap mengatakan pendapatnya selalu mengatakan seperti apa yang Siwo sharingkan tiap malam Jumat itu apakah jadi saya sempat berpikir orang yang ada nggak orang yang menurut Siwo dia memiliki kapasitas bahwa oh ini loh menurut Tuhan, oh ini loh menurut Nabi gitu. Karena kalau semua menurut pemahaman
ustadz atau ulama. Itu kan jadi kita nggak bisa ngambil mana sih yang paling benar gitu, mana sih yang bisa dijadikan patokan bahwa ini loh yang bisa mewakili menurut Tuhan atau menurut perkataan Nabi atau menurut Tuhan. Menurut Tio seperti apa, Tio? Ada nggak kriteria orang yang menurut Tio dia tuh berhak mengatakan bahwa ini menurut Nabi, ini menurut Quran gitu, ini menurut Tuhan, seperti itu, Tio? Mohon di-sharingkan, Tio. Sebentar, Mas Doni, bisa ditangkap Siwo ya? Iya, bisa. Oke, baik, terima kasih Mas Doni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang Siwo. Iya. Dulu, Mas Doni, itu saya sering mengatakan, menurut ayat ini, menurut hadis ini, gitu, menurut Islam, gitu. Dan saya yakin sekali bahwa apa yang saya katakan itu benar. Saya sangat yakin kebenarannya. Inilah kebenaran, gitu loh. Sehingga saya mengatakan menurut ayat. Jadi maksud ayat itu ya begini ini, gitu loh. Kalau tidak begini ya berarti salah, tidak sesuai dengan ayat. Ini yang mengatakan ayat nih, bukan saya, gitu. Sekarang kembali. Ini kata saya loh ya. Saya tidak berani mengatakan ini kata ayat. Enggak, kembali toh. Ya, kalau itu kan itu sudah jelas toh masalah itu, karena kita sudah berulang-ulang masalah itu. Nah, pertanyaannya, siapa kemudian yang punya kapasitas, yang dia itu punya hak untuk mengatakan menurut ayat ini, siapa yang punya hak itu? Siapa yang relevan mengatakan seperti itu? Ada enggak? Ya ada toh, Mas. Ada orang yang bisa kita hubungkan dengan bahwa dia adalah ahli ayat. Ada orang yang bisa kita kaitkan dengan bahwa dia ahli menafsiri ayat. Jadi ini lebih rendah dibandingkan yang pertama. Yang pertama itu adalah ahli ayat. Berarti dia memang yang tahu benar tentang sebuah ayat. Ya, dialah yang sudah menyatu dengan ayat itu. Ayat itu suci dan dia suci. Dan dia ditugasi untuk mengajarkan ayat-ayat itu. Istilah yang sering kita pakai, dia menerima ayat itu untuk diajarkan kepada selain dirinya. Nah, contoh yang paling mudah misalnya sang Rasul, ya. Maka dia punya kewenangan, dia punya hak, dia itu punya sertifikasi. Dia punya itu untuk mengatakan menurut ayat ini. Ya memang beliau ditugaskan untuk itu. Apa yang dia katakan, yaitu yang terkandung di dalam ayat itu. Jadi siapa yang berwenang? Siapa yang berhak? Adakah orang yang punya hak untuk mengatakan menurut ayat ini? Ya ada, yaitu orang-orang suci, yang dengan kesuciannya dia sudah mampu menggapai makna-makna yang dikandung oleh kesucian ayat itu. Nah, ada orang yang tidak mampu nyampe ke situ, tapi dia memenuhi kualifikasi, memenuhi syarat sebagai bidangnya adalah menafsiri. Dia punya hak untuk menafsiri ayat itu. Kalau tadi itu ahli Quran, kalau ini ahli tafsir. Ya namanya tafsir itu tidak ada jaminan pasti benarnya, tetapi dia punya hak, dia punya kewenangan untuk menafsiri ayat itu. Sehingga dia akan mengatakan
menurut tafsiran saya. Nah, dia punya hak untuk itu. Saya yang tidak memenuhi syarat sebagai orang yang boleh menafsiri ayat, nah, saya tidak punya hak untuk mengatakan ayat ini menurut tafsiran saya, itu tidak punya hak saya. Karena untuk saya mengatakan kalimat menurut penafsiran saya, itu saya harus memenuhi syarat dulu sebagai ahli tafsir. Kalau saya bukan ahli tafsir, nggak boleh menggunakan hak itu. Karena nanti pasti akan overlapping. Sesuatu yang memaksakan dirinya yang bukan di wilayahnya, ya kan kacau. Kalau bukan dokter memaksakan membuat resep untuk masyarakat, kan kacau kan jadinya. Ya, kalau bukan ahli komputer tapi dia memaksakan diri masuk ke wilayah reparasi komputer, kan repot nanti, kan jadi kacau. Ya begitulah kira-kira. Nah, di situ ada siapa yang dia itu punya kewenangan, punya hak, dia ada kapasitas untuk mengatakan menurut Islam. Nah, itu minimal ya orang-orang yang memang sudah benar-benar dia itu orang yang Islam, benar-benar Islam, bukan seperti saya kan baru seperti Muslim, belum benar-benar Muslim, baru mengaku Muslim, belum tentu diakui kemusliman saya, semacam itu misalnya. Sehingga untuk mengatakan menurut Islam, wah, itu butuh syarat-syarat, butuh kapasitas, butuh proporsionalitas. Saya